Salam damai seluruh alam. Salam selaras. Salam metamorfosa. Salam cahaya Nusantara. Saudara-saudari Baraya semuanya, kita berjumpa lagi. Pernahkah Baraya berdiri di hadapan gunung yang megah, atau menyentuh air sungai yang jernih, dan merasa ada sesuatu yang lebih dalam di sana? Seolah-olah gunung, sungai, bahkan pepohonan itu menyimpan sebuah cerita, sebuah ingatan purba. Inilah inti dari kearifan Sunda yang akan kita selami hari ini. Dalam episode Sanggama kali ini, episode 43, Manusa Sunda dan Memori Alam Semesta. Kita akan membahas tentang Manusa Sunda dan Memori Alam Semesta. Baraya. Setiap gunung, sungai, dan pohon menyimpan ingatan, getaran yang merekam doa, dan peristiwa zaman lampau. Sunda mengajarkan, manusia sejati adalah penjaga memori alam. Kita tidak terpisah dari semesta. Kita adalah bagian dari ingatannya. Saya, Reza Rahasia, hanya mengingatkan dan untuk membuka tabir bagi yang belum terbuka bahwa memori spiritual bukan sekadar mistik, melainkan energi yang benar-benar bisa dirasakan, disentuh, bahkan disembuhkan. Ketika manusia mampu menyelaraskan diri dengan memori alam semesta, ia mengaktifkan kearifan karuhun dalam darahnya sendiri. Ajar Pikukuh Sunda mengajarkan sebuah kebenaran agung. Setiap elemen alam menyimpan getaran yang merekam doa, harapan, dan setiap peristiwa penting dari zaman lampau. Dan manusia sejati, atau Manusa Sunda, adalah mereka yang terpanggil untuk menjadi penjaga memori alam tersebut. Kita ini tidak pernah terpisah dari semesta. Kita adalah bagian hidup dari ingatannya. Sebuah simfoni yang terus beresonansi. Sanggama membuka tabir ini, menunjukkan bahwa memori spiritual bukanlah sekadar mitos atau hal mistik yang tak terjangkau. Ia adalah energi nyata, energi yang bisa kita rasakan getarannya, kita sentuh kehadirannya, bahkan bisa kita gunakan untuk menyembuhkan luka batin yang terdalam. Bayangkan, ketika kita mampu menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta, kita sedang mengaktifkan kembali kearifan para karuhun, para leluhur, yang selama ini tertidur dan mengalir di dalam darah kita sendiri. Inilah yang disebut dengan ngalalana rasa, sebuah istilah Sunda yang indah, yang berarti perjalanan melalui rasa untuk memahami jati diri dan asal-usulah jiwa kita. Para leluhur Sunda tidak melihatnya sebagai perjalanan fisik, melainkan sebuah ziarah batin yang dalam Sunda disebut Napak Tilas Mulasara, sebuah perjalanan pulang menuju sumber sejati, tempat semua memori suci alam semesta ini tersimpan dengan aman. Mungkin ini terdengar sangat spiritual, tapi mari kita lihat padanannya dalam ilmu pengetahuan modern. Sains kini mulai mengejar apa yang telah diketahui oleh para bijak sejak dulu. Ada cabang ilmu bernama epigenetika yang menunjukkan bahwa trauma, bahkan kebijaksanaan, ternyata bisa diwariskan secara biologis melalui gen kita. Jejak leluhur benar-benar tertanam dalam tubuh kita. Lebih jauh lagi, dalam fisika kuantum, ada konsep yang disebut field memory atau memori medan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap partikel di alam semesta ini menyimpan pola informasi dari setiap interaksi yang pernah dialaminya di masa lalu. Dengan kata lain, sains pun mengakui, kita semua membawa memori semesta di dalam sel-sel tubuh kita. Konsep ini juga digaungkan oleh salah satu pemikir besar dunia, Carl Jung. Ia memperkenalkan gagasan tentang collective unconscious atau alam bawah sadar kolektif. Menurut Jung, ada sebuah lapisan memori bersama yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, yang menghubungkan kita semua dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Bukankah ini sangat selaras dengan ajaran Pikukuh Sunda tentang memori alam yang menyatukan kita semua? Lalu, bagaimana cara kita mengakses memori agung ini? Disinilah peran Reza Rahasia untuk membantu membuka kembali ingatan spiritual manusia Nusantara yang mungkin telah lama terlupakan. Melalui penyelarasan energi dan penajaman kesadaran, beliau menuntun kita untuk melakukan ngalalana rasa, sebuah proses untuk menyatu kembali dengan jejak karuhun dan membangunkan kembali kebijaksanaan luhur yang tertidur di dalam diri. Pada akhirnya Sanggama adalah cermin, sebuah cermin jernih tempat kita bisa melihat bahwa memori alam semesta yang agung itu sejatinya hidup dan berdenyut di dalam diri kita sendiri. Ia mengingatkan kita akan kesatuan abadi antara diri kita dan seluruh alam. Kita bukanlah entitas yang terpisah,
Kita adalah bagian hidup dari memori dan energi kosmik yang sama. Ajaran Sunda tidak terbatas pada suku, ras, bangsa, negara, agama, budaya, atau siapapun orangnya. Ketika dia teraktivasi dayanya, maka siapapun orangnya akan selaras dengan alam dan penuh kasih kepada semua makhluk yang ada di alam raya ini. Mari kita bersama-sama mengakses dan mengaktifkan kembali kebijaksanaan ini melalui kejernihan rasa dan kesadaran batin. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini. Jika Baraya merasakan resonansi dari pesan ini, silakan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi saudara kita yang tercerahkan. Sehat sentosa, panjang umurnya, bahagia, berlimpah ruah, kaya raya, sejahtera semuanya, segalanya selamanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode ke-44. Sanggama. Ilmu menyelam ke dalam diri. Salam selaras. Rahayu.